Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih telah kami sampaikan kepada remaja Masjid Baitul Iman Manyaran. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang Barat. Serta kami sampaikan juga terima kasih kepada PCM Semarang Barat dan kantor Lazismu Semarang Barat, serta takmir Masjid Baitul Iman Kelurahan Manyaran. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliau kita bisa mengenal yang namanya agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Pada malam ini kita akan membahas yang namanya tafsir, yaitu tafsir Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 186, yang mana ayat tersebut masih relate di bulan ini, yaitu bulan Maret, ya, atau bertepatan bulan Ramadan yang bertepatan di bulan Maret. Yang mana tafsir ini insya Allah akan dibawakan oleh beliau, oleh Ustadz kita Mas Burhan Khairuddin SAG, yang sebentar lagi insya Allah Magister Pendidikan Agama Islam. Amin. Tidak usah menunggu waktu lama lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan pencerahan dari beliau Al-Ustadz Al-Mukarram, tapi belum mendapatkan gelar Syekh karena saya masih tuaan saya. Monggo Mas Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama sekalian teman-teman remaja Masjid Baitul Iman dan juga Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih malam yang keberapa ini? 9. Ya, semoga kita istiqomah sampai end game nanti, sampai permainan berakhir. Jangan sampai meninggalkan permainan sebelum berakhir, jadi beban nanti. Kedua kalinya sholat ma'asalam kita sanjung pada baginda Nabi Muhammad SAW
yang mana suri tauladannya, keteladannya, kepemimpinannya, ibadahnya, dan kehidupannya merupakan role model bagi kita semua, yang harapannya kita istiqomah untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku semua, di sini kita akan membahas mengenai tafsir surat Al-Baqarah. Mungkin bisa sembari disimak juga di HP biar kita tahu apa yang kita kaji sebenarnya gitu. Pakai terjemahan nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai hanya Indonesia saja. Meh Arab tok juga nggak apa-apa. Al-Baqarah ayat 183 sampai 188 insya Allah. Tergantung nanti sampainya mana. Sudah ketemu gak? Al-Baqarah 183. Mengenai hukum-hukum puasa, fikih puasa di pertemuan yang lalu sudah pernah kita kaji, maka di sini kita akan kaji dari sumbernya, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 ini, yang mana ini merupakan ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang bercerita tentang hukum atau syariat, ketentuan. Di antaranya seperti ini, hukum mengenai puasa, ada hukum mengenai toharoh. Dalam Al-Maidah ayat 6 ada hukum-hukum mengenai kisos dan sebagainya. Dan dalam Al-Quran juga ada berisi mengenai kisah. Nah, kisah-kisah itu juga ada di situ. Yang paling banyak juga dalam Quran surat Al-Baqarah juga banyak mengenai kisah. Nah, di sini kita akan bahas mengenai ayat-ayat ahkam, di antara ayat puasa ini. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita kaji mulai dari ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, sebelumnya ayat mengenai syariat berpuasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah tahun kedua Hijriah. Bagaimana menghitungnya kok bisa tahun kedua Hijriah? Itu patokannya saat Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Selama 2 tahun baru kemudian syarat puasa ini turun. Nah, jadi patokannya itu tahun kedua Hijriah. Adapun sebelumnya itu umat Islam sudah melaksanakan puasa dulu. Nah, Nabi Muhammad khususnya melaksanakan puasa. Di antaranya puasa yang dilakukan adalah puasa 3 hari selama sebulan, yaitu sering dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Nah,
tanggal 13, 14, 15. Dan juga melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa sebelum Ramadan. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pada ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajak. Jadi bukan hanya menyuruh, namun mengajak orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini pakai redaksi alladzina amanu. Bukan ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata alladzina amanu dengan al-mu'minun itu artinya sama, yaitu orang-orang yang beriman. Yang membedakan apa? Al-mu'minun ibarat seperti pelukis, sedangkan alladzina amanu itu orang yang bisa melukis. Bedanya apa di sini? Setiap orang, tiap dari kita pasti bisa melukis, meskipun asal-asalan. Nah, nggak ngerti bagian perpaduan warna, tapi yang penting melukis. Itu yang Allah ajak adalah alladzina amanu, orang yang walaupun dia punya keimanan kecil dalam hatinya, itu tetap diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajak join, ayo poso. Nah, itu alladzina amanu. Walaupun dia belum melaksanakan zakat, belum melaksanakan haji, maka tetap diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Nah. Dari kotak macet di sana. Kutiba diwajibkan. Di sini Allah tidak menyebutkan kutiba Allah wajibkan, namun kutiba saja. Jadi tidak nampakkan siapa yang mewajibkan ini, meskipun kita semua tahu yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya dalam tafsir Al-Misbah, yaitu seandainya Allah tidak mewajibkan puasa sekalipun bagi manusia, maka manusia dengan akal sehatnya dia akan puasa dengan sendirinya. Sekali lagi, sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan manusia untuk berpuasa, maka manusia dengan akal sehatnya dia akan puasa dengan sendirinya. Meskipun pelaksanaan puasanya beda-beda. Ada orang yang berpuasa untuk diet, biar badannya bagus, six packs. Meskipun Mas Arifin saat ini biar jarane six pack, saya ini di one pack Mas. Siji tok. Nah, Siji bunder. itu melaksanakan puasa dengan akal sehatnya. Kita ketahui Deddy Corbuzier sebelum masuk Islam dia juga melaksanakan puasa, namanya puasa OCD, Obsessive Corbuzier Diet. Nah, itu ternyata cara puasanya juga hampir seperti puasa Daud ternyata. Jadi modelnya puasa OCD yang dicetuskan oleh Deddy Corbuzier ini dengan memakai istilah bukaan dan tutupan. Jadi ketika pintu itu dibuka, maka boleh silakan makan. Pintu ditutup, maka tidak boleh makan sama sekali. Ada berapa tahapan? Tahap pertama yaitu tahap 6 jam. Tahap bukaan selama 6 jam. Artinya kita boleh makan dan minum selama 6 jam bebas. Setelah itu berarti 18 jam berikutnya tidak boleh makan dan minum sama sekali. Tahapan kedua 4 jam. Sampai tahapan yang paling berat adalah hanya bukaan 1 jam saja. Dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Boleh makan apapun, minum apapun. Tapi setelah dari jam 1 siang sampai 11 siang besoknya nggak boleh. Lah itu syariat yang dibuat Deddy Corbuzier dulu. Nah, syariat kan aturan artinya. Aturan berpuasa. Nah, jadi manusia dengan akal sehatnya dia akan puasa dengan sendirinya. Ketomnya omong sana. Itu maknanya puasa ini juga penting, baliknya untuk kita sendiri dalam hal ini kesehatan. Puasa ini tidak berat teman-teman semua. Nah, dibuktikan dengan apa? Di sini Allah kutiba alaikumusiyam. Asyam di sini maknanya sama dengan al-imsaku, menahan. Nah, jadi mohon maaf,
Jika hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan dari berhubungan suami istri, maka ayam juga bisa berpuasa, kambing juga bisa berpuasa. Cukup ketika adzan subuh berkumandang, wes ayam jangan dipakani, dipisah kandangnya ayam babon dan ayam jago. Jangan dikasih makan sejak subuh sampai nanti maghrib baru dikasih makan lagi, dan kandangnya digabung lagi. Maka itu ayam sudah melaksanakan puasa. Tapi apakah puasa kita mau hanya seperti ayam seperti itu, hanya menahan diri dari makan dan minum saja? Nah, tentu tidak. Puasa yang kita kehendaki adalah puasa menjadikan diri kita la'allakum tattaqun. Nah, puasa ini tidak berat karena orang-orang sebelum kita juga telah melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini ada banyak indikatornya disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Kemudian ada juga dalam surat Ali Imran ayat 134. Nah, saya kutip adalah indikator orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134, yakni yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia yang berinfak baik dalam keadaan lapang dan sempit. Nek cara gampangnya, cara karyawane, dia berinfak dalam keadaan tanggal nom dan tanggal tua. Nah, di tanggal tua kok bisa berinfak, itu insya Allah menjadi indikator, salah satu indikator orang yang bertakwa. Tanggal 30 peteng-petengnya tanggal. Uruh sewean koran yang dalan ini kesannya kok duit 2.000 ya, kelabu-kelabu. Nah, uruh apa abang-abang padahal sewean plastik fit. Nah, 1.000 ya. Lagi meripat tanggal tua senengnya. Meripatnya mulai belawur seliwer. Nah, kemudian indikator orang takwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaib. Dia menahan amarahnya. Nah, ini sulit. Dia mampu menahan amarah. Ini menjadi indikator orang yang bertakwa. Dan indikator orang bertakwa yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Nah, itu 3 indikator orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134. Masih banyak indikator orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang tentu saja tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 184, Allah ngasih tahu pada kita bahwasanya puasa ini tidak lama kok. Puasa ini hanya sebentar. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Nah, ini dari kata ayyaman dan ma'dudat. Jadi ketika fathah tanwin bertemu dengan mim, maka itu bacaannya adalah idgham bi gunnah. Jadi bacanya dengung. Ayyamam ma'dudat. Nah, ayyamam ma'dudat. Nah, beberapa hari yang bisa dihitung. Nah, bisa dihitung kan berarti sedikit ya. Hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Nah, bisa dihitung pakai jari kita, jari tangan. Meskipun butuh jari tangan 3 orang. 30 hari artinya 29 atau 30 hari. Ayyamam ma'dudat. Dan juga itu masih diberikan keringanan oleh Allah lagi. Wes harine sithik masih dikasih tahu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman, maka barang siapa kana yang ada minkum di antara kalian itu maridun, sakit, au ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan, fa'iddatun, maka hitunglah min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lain. Artinya gantilah di hari yang lain. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian yang sedang maridon, sakit. Nah,
Au ala safarin atau sedang dalam perjalanan. Batasannya bagaimana orang yang maridon sakit ini? Nah, ini kalau dalam kitab-kitab fikih berapa diantaranya dalam Fathul Qorib disebutkan batasannya adalah yang menyebabkan orang itu boleh untuk bertayamum. Nah, sakit keras misalkan. Batasan maridon dalam kitab Fathul Qorib itu batasannya orang yang dibolehkan untuk bertayamum, misalnya sampai opnam, DB, bukan demam biasa ya. Demam berdarah sampai opnam, DB demam biasa. Kemudian sakit yang pokoknya berkelekan untuk bertayamum. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah menurut Quraisy Shihab batasannya adalah menurut Imam Syafi'i dulu batasannya kurang lebih sakit dulu yang sakit ya. Menurut Quraisy Shihab adalah batasannya adalah nurani kita. Semisal tidak sengaja siku kita kok nyenggol pintu, aduh sakit. Apakah sakit seperti itu kemudian menjadi keringanan untuk orang? Wah, berarti saya dapat keringanan untuk tidak berpuasa nih. Lah itu kembali ke nurani kita. Pantas nggak kita trimone kesikut, misalnya kepidak bocah, aduh aku sakit. Nah itu kembali ke nurani kita. Kok ya kebangetan men trimone kesikut, kok ya batalke poso. Au ala safarin atau sedang perjalanan. Nah ini di mazhab Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i batasannya perjalanan kurang lebih 85 sampai 95 km. Itu fikih era dulu, zamannya Imam Syafi'i. Belum ada motor mabur, supra mabur, pesawat. Belum ada namanya kereta cepat. Belum ada. Maka batasannya dulu kira-kira 85 sampai 90 km. Nah, tapi kembali lagi menurut Profesor Quraisy Shihab, batasannya kembali ke nurani kita. Perjalanan kan banyak maknanya. Mas Agus dari rumah ning tempat kerja perjalanan, Mas. Oleh rapor soalnya. Tapi apakah itu batasnya adalah nurani kita lagi? Kira-kira ya pantes pora gitu loh. Tidak mau perjalanan dari rumah ning Baitul Iman ki ya kok ora poso bangeti yo. Lah bedone nek muter. Lah itu yang tidak boleh itu diniat. Ini ada perbedaan pendapat juga. Kalau menurut Abu Hanifah itu bisa. Jadi fikih bisa diakali. Perjalanan, misal tadi Imam Syafi'i berikan batasan 80 km. Piye carane ben iso tidak dapat supaya dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Maka nek kerjane Baitul Iman muter kira-kira 80 km lewat di tekan Baitul Iman. Maka boleh dia tidak berpuasa. Itu menurut Imam Abu Hanifah karena memang mazhab Hanafi itu banyak menggunakan akal di situ. Ya kan bisa diakali tadi. Fikih muter sampai 85 km. Wah, penting 80 km kok. Padahal omah sebelah itu. Jika dalan muter. Tapi itu tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, beda-beda di situ pendapatnya. Namun kembali lagi itu ke nurani kita. Pantes apa ora? Nah, misalnya kok batal ke poso. Faidatun min ayyamin ukhar. Maka kodoknya, caranya itu dengan kodok mengganti puasa di hari-hari yang lain selain hari yang diharamkan untuk berpuasa. Karena ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, seperti hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Wayah Bodo malah poso, itu nggak boleh. Hari Tasyrik 3 hari setelah Idul Adha itu nggak boleh. Wayah makan daging malah poso, dijak makan-makan malah poso, itu nggak boleh. Min ayyamin ukhar. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia ingin berpuasa tapi berat untuk melaksanakan puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang yutiquna, dia itu berat melaksanakan puasa. Contohnya apa? Orang yang sudah tua sekali. Kemudian kedua, orang yang sakit menahun, sakitnya tahunan. Arep ganti ning dina liyane selak ketiban poso tahun ngarepe neh. Dan orang yang hamil. Keempat, orang yang menyusui. Kenapa hamil kan mung 9 bulan? Ya tapi karena ibu hamil itu butuh nutrisi yang banyak. Begitu pula ibu yang menyusui.
Maka jangan sampai kekurangan nutrisi gara-gara alasannya poso. Nah, dari itu diberikan keringanan untuk apa? Membayar fidyah. Nah, fidyatun ta'amu miskin, dan bayar fidyah, membayar fidyah ta'amu miskin, berupa makanan kepada seorang miskin. Fidyahnya berupa apa? 1 mud bahan makanan pokok yang ada di daerah itu. Misal ini manyaran makanan pokoknya roti, tapi ya umumnya beras. 1 mud tuh dukur ya 1 tekem tangan orang dewasa. Iki aku dewasa nih sak tekemanku orang tekeman Mas Rim beda. Tekemanku paling sak pakan pitik ini tok sitik. Maka dikalkulasikan kurang lebih 0,6 kg untuk sehari. Lah nek 30 hari ya hitung dhewe. Tapi kok wah, saya punya rezeki berlebih nih. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang dengan kerelaan, khairun fahuwa khairullah, maka dengan kerelaan melakukan kebaikan, yaitu melebihkan tadi, tidak sekedar 1 mud, 3 mud misalkan, 2 kilo untuk banyak orang sekalian, ya misalnya 1 keluarga itu masuk sing diwegur bapak itu ya bojone sekalian, nah, dilebihkan, itu khairullah, lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan adapun melaksanaan puasa itu lebih baik juga, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 185, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia. Saking mulianya Allah sampai mau menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan juga. Jadi Al-Quran itu diturunkan 2 tahap, dan dua-duanya itu tahapannya diturunkan di bulan Ramadan semua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Adapun bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi Al-Quran diturunkan, kan sering kita Al-Quran itu turun kapan? Lailatul Qadar atau 17 Ramadan. 17 Ramadan kan biasanya apa? Nuzulul Quran. Nah, maka di sini dalam ayat ini yang dimaksud unzila fihil Quran adalah Quran yang sak gelondong, sak gelundung, tapi ya tidak bentuk mushaf mak gedebuk, tidak. Dari Lauhul Mahfud ke Samaud dunia, ke langit dunia, itu Al-Quran turun tahap pertama sak gelondong semuanya. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lah itu arti yang dimaksud adalah Al-Quran sak gelondong tadi dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Kemudian untuk di Lailatul Qadar tadi di malam-malam yang ganjil. Kemudian untuk yang 17 Ramadannya adalah Al-Quran turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yakni wahyu pertama menurut jumhur ulama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Meskipun ada beberapa juga wahyu pertama yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir. Nah, itu banyak perbedaan pendapat di situ. Namun yang masyhur di kalangan kita adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang oleh para ulama dimaksud turunnya pada 17 Ramadan. Al-Quran sebagai apa? Sebagai hudan. Hudan itu bukan udan. Hudan itu petunjuk. Hudan bagi siapa? Linnas, bagi manusia. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, artinya apa? Ya sudah sepantasnya bagi seorang muslim, ya sampai jangan hanya kurmo cotok, usahakan supaya bisa memahami Al-Quran. Minimal moco terjemahannya rapopo. Nah, meskipun saya kurang setuju juga, kadang ada ustadz atau balik sih ngomong jangan baca Quran pakai terjemahannya, seakan-akan terjemahan itu medeni gitu.
Nah, sepakat saja, silakan baca Al-Quran dan terjemahannya. Nah, baru ketika menemukan ayat yang kira-kira muskil, angel dipahami, baru tanyakan ke ustadznya, tanyakan ke gurunya, lah itu. Dan jangan sampai dengan terjemahan tadi kemudian berfatwa, lah itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, itu karena Al-Quran sebagai hudan, undang-undang petunjuk hidup kita. Ibarat kita seperti contohnya sahabat itu banyak yang tidak bisa baca tulis, tapi mereka melihat role model Rasulullah secara langsung. Jadi mereka tanpa baca Al-Quran, mereka sudah mengamalkan Al-Quran. Contohnya Mas Agus tuku TV. Contohnya Mas, tuku TV pirang ins Mas, sing gede 10 cilik karo HP 36 in gede nempel tembok. Ning kono ana buku petunjuke. Karena Mas Agus sering dolan ning omahe Mas Galih melu ndelok TV semono terus. Oleh tuku TV karo buku petunjuke. Eleh wis apal nguripke TV paling ya mung ceklek, mung nganggo remote. Petunjuke di gua. Tanpa baca petunjuk, Mas Agus bisa nyetel TV enggak? Bisa. Karena apa? Ada role model dari Mas Galih tadi. Oh, cara nyetel TV ki ya dicolokke dhisik, duripke remote. Nah, itulah gambaran kira-kira para sahabat dulu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu adalah Al-Qur'an yang berjalan gitu loh. Nah, jadi ya wes tindak lakunya adalah Nabi Al-Qur'an itu. Sedangkan kemarin-kemarin ketika pemerintah mewajibkan pemakaian TV digital apa? Set-top box, STB. Banyak orang yang belum tahu karena masih minim role model. Ya kan, tidak ada role modelnya. Mas Arifin tuku STB, bingung. Nang Mas Galih durung nganggo STB, tidak ada role model. Maka supaya tahu, maca buku petunjuk dari pabriknya tadi supaya tahu, karena tidak ketemu role modelnya. Nah, sampai sini paham ya? Kurang lebih itulah kita tidak ketemu langsung dengan role modelnya Nabi Muhammad, maka kita ya maca buku petunjuk yang dari pabrik dari Allah ini. Nah, baca Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ini petunjuk nyetel TV, petunjuk menghidupkan set-top box, petunjuk apapun elektronik, itu saja kita harus baca petunjuk. Apalagi dalam melaksanakan hidup yang akhir end game kita nggak tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah, maka kita di situ harus membaca petunjuk. Wis di spoiler oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki lho nek kowe nglakoni iki nanti uripe seperti ini. Kalau kamu lakukan seperti ini, seperti itu, maka kamu nanti akhirnya akan begitu. Nah, itu sudah di spoiler dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk yang jelas, nah, yang pasti. Nah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan petunjuk itu sendiri. Ada perincian-perinciannya. Nah, seperti misalkan wudu, piye carane wudu. Nah, itu dalam Al-Maidah 6 dirincikan lagi. Nah, penjelas mengenai petunjuk itu sendiri. Jadi ada yang penjelasan global, ada yang rinci. Wal furqan, furqan itu artinya pembeda. Nah, pembeda. Jadi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran, di dalam Al-Quran menjelaskan untuk memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, maka itu pasti di situ kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran tidak boleh untuk mencuri, hukumannya kisos. Maka kita jangan sampai mencuri. Jadi standar baik dan benar, nah, baik dan benar, baik dan buruk, benar dan salah itu dari Al-Quran. Itu standar yang kita gunakan. Nah, ini mengenai tadi habis ayat menerangkan puasa, tiba-tiba di tengah-tengah Al-Quran dan lanjut puasa lagi. Maknanya apa? Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya jauh lebih utama daripada di bulan-bulan yang lain. Nah, sekelas Nabi Muhammad itu bulan Ramadan ngajine simaan dengan malaikat Jibril. Sekelas Nabi Muhammad ngajine masih disimak oleh malaikat Jibril. Lah kita harap ngaji dewe, usahakan simaan. Nah, ini seperti ibu-ibu ini kan simaan bagian ben ngerti
oh salahku ning kene, salahku ning kene. Nah, jadi jangan sampai khatam berkali-kali ngajinya tidak ada peningkatan. Misalnya ada simaan di situ, saling simak menyimak. Nah, jadi kadang di musola ngaji pakai mic itu untuk apa? Biar disimak wong sekampung. Jadi ono salah wong sak kampung iso ngerti kabeh. Krungu kabeh. Mana sak kampung santri kabeh bubar ya ajur rawani darusan. Nah, itu simaan. Itu ngikuti sunnah Nabi. Nah, kemudian selanjutnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman maka barang siapa syahida yang menyaksikan minkum dari kalian asyahra bulan falyasumhu maka hendaknya dia berpuasa. Lah ini ada perbedaan. Syahida di sini menyaksikan apakah delok langsung ataukah delok di sini maksudnya dengan ilmu. Sumu liru'yatihi berpuasalah kamu karena melihatnya. Waftiru liru'yatihi dan berbukalah karena melihatnya, melihat hilal maksudnya. Lah kita sebagai wong awam wis manut wae. Padha-padha no dasare. Ana sing memanai syahida ki ya kudune ndelok langsung nyekseni kok ya ora langsung. Kadang memaknai Indonesia ki karena kondisi geografisnya akeh gedung-gedung, akeh pegunungan, zaman semakin modern, ilmu semakin maju. Sisi lain Allah juga merintahkan untuk kita untuk belajar meningkatkan ilmu. Maka makna menyaksikan di sini adalah dengan ilmu. Zaman dulu Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi. Maka kalau disuruh baca dan sebagainya maka belum bisa. Nah, maka di zaman sekarang konteksnya adalah dengan ilmu. Nah, itu yang dengan hisab tadi. Dan itu ternyata lebih akurat. Ketika misalkan ini bumi, ini bulan, ini dengan mata telanjang misal mendung raket tok. Nah, ternyata bulannya wis gede. Itu biasanya terlihat ketika misal Muhammadiyah wis masuk hari kedua, misal yang berbeda ya, misal berbeda. Di hari kedua bisa terbukti Muhammadiyah di esoknya rembulannya sekitar rada gede. Mereka mulai berpuasa, ini biasanya mulai kata wah tenan toh. Ternyata lebih bener sing dhisik. Nah, tapi kita tak perlu menyalahkan karena mereka juga ada dasarnya. Nah, biasanya ketara jenengan cepat ndelok rembulan we. Nanti kalau tengah Ramadan itu rembulan pas bunder keluar. Nah, akhir bulan mulai tipis kayak dompet we. Tapi pas awal bulan awal bulan ya juga tipis juga. Tengah bulan kandel. Lah itu terlihat. Falyasumhu maka berpuasalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini disampaikan ulang lagi. Dan barang siapa yang ada di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan maka gantilah di hari-hari yang lain. Itu sebagai apa namanya? Motivasi bagi orang yang newbie, orang yang baru join. Maka tenang wae, nek kamu sakit atau dalam perjalanan, maka aman, rapopo untuk tidak melaksanakan puasa. Atau bagi anak-anak yang dia baru mukallaf, peralihan kelas 5, 6, siji SMP, loro SMP baru balik. Biasanya sih wedi, aduh, aku wedi misalnya posone tidak bisa penuh. Maka tenang. Misalkan sakit atau dalam perjalanan tidak apa-apa untuk dibatalkan. Itu untuk apa? Gampangnya kanggo kelegok ke hati. Nah, diulang lagi di ayat 185. Juga Allah memberikan apa namanya? Penjelasan lagi di sini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Nah, kemudian walituk milul iddata dan sempurnakanlah hitunganmu. Yakni apa? 29 atau 30 hari. Bulan Hijriah itu hitungan harinya kalau enggak 29 ya 30. Wis beda. Ora mungkin ana 28 3 apa meneh 3 loro, enggak ada. Nah, maka sempurnakanlah bilangannya. Walitukabbirullah dan agungkanlah asma Allah di sini. Nah, ala mahadakum wala'allakum tashkurun dan supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Di ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi saat itu ada segerombolan
orang-orang Bedui bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sebenarnya Tuhan itu dekat atau jauh? Kalau Tuhan itu dekat, maka aku akan berbisik kepadanya. Seandainya Tuhan itu jauh, maka aku tak bengok, tak jerit." Nah, kemudian turunlah ayat ini. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadaku, ibadi, dari hambaku, anni, tentangku, katakanlah fa inni, sesungguhnya aku itu qaribun, dekat. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang apabila dia berdoa. Nah, fal yastajibuli, maka tunaikanlah kewajiban kalian li, kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, maka kalian semua akan mendapatkan petunjuk. Mungkin sampai ini dulu, setengah 10. Nah, berikutnya masih tentang puasa juga. Uhillalakumul lailatas syiyam. Ini menjelaskan tentang waktu imsak juga di sini. Mungkin sampai 187. Sampai sini dulu, mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Arifin. Jika nanti dilanjut lagi, bisa dilanjut ayat 187. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.